Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya lagi bertemu dengan pengamat agraria, Bapak Seilus Sipur Lokasari. Saya baru saja melihat ada berita yang ditulis oleh kawan wartawan dari Republika tentang sebanyak 500 tanah yang disertifikatkan atas nama tanah kasultanan diserahkan dari tanah kas desa diserahkan ke Bupati Sleman Kostini. Saya ingin tanggapan Pak Siput soal berita itu. Gimana Pak Siput? Selamat pagi Pak Siput. Selamat pagi Pak Argo. Ya. Selamat pagi teman-teman. Ya. Seperti saya ungkapkan tadi, bagaimana tanggapan Pak Siput tentang adanya berita seperti itu, Pak Siput? Jadi pertanyaan Pak Argo ini tentunya juga jawabannya saya tujukan kepada Bapak Presiden, selalu Bapak Menteri ATR, Kepala BPN. Ya. Tidak ketinggalan pula Bapak Mendagri ya, terus kemudian Bapak Menko Polhukam, ya. Bapak Menteri Desa, kemudian juga Bapak Ibu Menteri Keuangan. Ya. Yang terkait semuanya ya, toh? Ya, yang terkait semua. Kaitannya dengan tanah. Ya, jadi begini, kalau menyimak apa yang disampaikan Pak Argo, bahwa tadi tanah desa yang kemudian disertifikatkan menjadi hak milik kasultanan, ya. Kemudian oleh BPN begitu ya, ya. Diserahkan kepada bupati. Ya. Itu saya kalau diminta komentar, saya menjadi sangat kaget dan terkejut karena permasalahan ini itu lebih berbau ke arah korupsi. Oh gitu ya? Korupsi. Lalu kok bisa Pak Siput? Mengapa? Karena begini, bahwa yang namanya tanah desa atau TKD, ya. Itu pemegang haknya adalah pemerintah desa. Ya. Dan tanah desa atau TKD itu merupakan aset pemerintah desa atau kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah desa, tentunya juga untuk penghasilan desa dan sebagainya. Ya. Nah, hal mana jelas sekali kalau kita baca di dalam Undang-Undang Desa. Itu kalau nggak salah Undang-Undang Desa itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1 dan Pasal 76. Oh itu jelas sekali. Ya. Jadi pemerintah desa itu punya aset seperti itu. Nah, sekarang kalau itu dalam bentuk sertifikat, itu kan sudah jelas sekali. Buktinya ya Pak? Itu bukti bahwa itu adalah milik pemerintah desa. Iya. Kekayaan pemerintah desa. Iya. Di situ tertulis pemegang haknya pemerintah desa, haknya hak pakai. Ya tanahnya tentunya bisa saja konversi tanah adat, yang dulunya ulayat, bisa juga dari tanah negara. Tetapi setelah UUPA itu tanah adat dan ulayat itu kan sudah dimasukkan menjadi tanah negara. Ya. Nah, terus bagaimana kok tanah negara tersebut atau tanah milik pemerintah desa tersebut bisa menjadi milik kasultanan? Artinya apa? Artinya itu kan hak milik pemerintah desa dialihkan. Pemerintah desa mengalami satu kerugian, atau dengan kata lain pemerintah desa yang menjadi istilahnya itu melarat lah. Ya, yang dulunya punya jadi nggak punya itu ya. Nggak punya. Terus dasarnya apa? Gitu loh. Ya. Kalau beritanya itu saya pernah baca dasarnya adalah Permen nomor 2 tahun 2022. Ya. Permen nomor 2 2022 ini. Ya. Ini. Ya. Ini. Ya. Lihat nih. Ya. Jelas nggak ini? Ya. Ya. Jelas ya? Ya. Ini ada apa itu? Ada
ada orang besar yang dimakan apa saja itu. Iya. Tanah desa, tanah HGB, tanah macam-macam. Iya. DIY kan? Iya. Ya? Nah, memang kalau dasarnya permen ini sudah begitu dibuat, saya waktu itu langsung bersurat kepada Pak semuanya nih. Lihat nih. Termasuk KPK nggak itu? Wah, KPK itu nomor 2 ini. Oh iya. Ya KPK juga, Kejaksaan Agung juga. Ya, semua. Iya. Karena Kapolri juga ini. Ya, semua. Karena kan polisi kan juga berhak mengusut korupsi juga. Karena apa? Permen ini secara tidak langsung itu adalah permen mafia tanah. Maksud saya itu permen yang bisa mengakibatkan permafia tanahan. Ya. Yang beri pintu masuk ya. 4. Dari permen ini, bagaimana mungkin permen yang dibuat oleh Pak Sofyan Djalil pada waktu menterinya Pak Sofyan Djalil ya, waktu itu ketika sampean melaporkan itu ya. Ya, ini saya lapor. Bagaimana mungkin di permen kok bisa menimbulkan hak dan menghilangkan hak? Ya. Menimbulkan haknya apa? Di permen itu dikatakan bahwa tanah yang belum dipakai di DIY ini adalah tanah kasultanan. Ya. Atau tanah non keprabon. Ya. Itu terus tanah negaranya di mana? Ya. Kedaulatan negara di mana? Ya. Iya kan? Ya. Kemudian desanya juga begitu. Seolah-olah tanah desa ini dianggap dulunya ditarik-tarik dulunya apakah anggah dulu tetek bengek. Padahal tanah desa di DIY ini itu dimulai sejak Perda DIY nomor 5 tahun 1954. Beliau Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ya, menjadikan pemerintah desa sebagai badan hukum dan diberikan hak milik atas tanah desa. Jadi desa memiliki kekayaan. Jauh sebelum UPA beliau sudah seperti itu. Iya. Lah setelah UPA lebih lagi dimantapkan, ditegaskan. Apalagi lebih lagi ditegaskan dengan undang-undang desa. Nah sekarang kok tanah-tanah kepemilikan desa yang merupakan kekayaan desa terus kok bisa menjadi tanah milik kasultanan ini terus apa? Dari mana? Kalau ke permen ini dasarnya apa? Makanya Pak Sipil lalu berpendapat itu cenderung ke korupsi itu ya? Ya kalau menurut saya kalau menghilangkan kekayaan aset publik, tanah desa itu kan aset publik. Itu kalau dihilangkan, dijadikan milik pribadi, milik badan hukum kasultanan. Lah ini terus perbuatan apa ini? Iya. Merugikan pemerintah desa, iya kan? Iya. Lah itu jelas. Nah, pasal korupsinya udah jelas. Udah jelas. Perkara siapa yang melakukan korupsi, siapa yang dirugikan, siapa yang diuntungkan, itu bukan urusan saya. Itu urusan penyidik itu nanti. KPK, yang lain-lain. Bapak Presiden, terutama Bapak Presiden ini. Karena permen ini kalau dibiarkan ya itu Presiden yang tanggung jawab. Mengapa? Kok bisa-bisanya? Ini permen ini gawat loh. Ini merupakan, maaf ya, ini terkesan sudah menghilangkan kedaulatan negara di DIY ini. Loh, tanah yang belum dipakai kok. Tanah yang belum dipakai ini dianggap tanah miliknya non keprabon atau kasultanan. Terus rakyatnya terus kebahagiaan apa? Desanya jadi melarat, tidak dibuat melarat. Rakyatnya HGB-nya juga nggak diperpanjang, dianggap diklaim oleh oknum ya. Secara ini oknum ya. Oleh oknum juga dianggap punya keraton, terus gimana? Berarti korupsi besar-besaran itu ya. Maka dari itu di dalam surat ini saya sebutkan bahwa ini adalah yang namanya tsunami atau mega korupsi. Dan jangan lupa ini juga sudah direspon oleh KPK. Iya. Tapi sampai sekarang kok masih masih mandul ini. Ya itu bukan mandul ya, KPK itu kerja kan mesti hati-hati. Tetapi itu bukan ranah saya. Iya. Pokoknya saya menjawab, Mas Argo tanya, saya jawab. Itu. Jadi itu mengenai yang 500 tadi. Bagaimana sing jenenge desa di DIY nanti jadi pionir melarat. Sudah DIY angkanya melarat number 1 di Pulau Jawa, desanya tambah melarat lagi. Ayo kerta. Di sini nih yang jadi lama-lama yang jadi raja itu sampah. Sudah bukan yang lain, sampah pating keleler di mana-mana ada. Ya, tapi kita kalau kembali ke masalah pertanahan, ya ini semestinya permen ini Pak Menteri yang baru ini juga sudah kami lapori
permen ini harus ditinjau kembali. Dan ini seharusnya aparat hukum yang menangani korupsi seharusnya mulai mencermati ini ya. Ya sudah. Oh sudah ya. Oke. Menurut saya begini, Ya. begini Mas. Saya ingin menyampaikan penegasan sekali lagi begini. Ya. Semestinya segala macam aturan perundangan Ya. itu adalah dibuat untuk kemakmuran orang banyak, itu perintah Undang-Undang Dasar 45. Ya. Iya kan? Ya. Jadi jangan ditafsirkan, apalagi kalau untuk kepentingan aset publik seperti tanah desa, Ya. kekayaan pemerintah desa. Kok terus aturannya dibuat untuk mereteli kekayaan pemerintah desa, dijadikan kepada pihak ketiga, dalam hal ini tadi disebut apa? Tanah Kasultanan. Nah, itu kan ya mana ada, dan UUK tidak memerintahkan itu. Ya. UUK tidak ke situ, pasti tidak ke situ. Masa UUK dibuat untuk bikin melarat pemerintah desa? UUK dibuat untuk mengambil aset-aset pemerintah desa, kan pasti tidak jadi, itu pasti salah. Ya. Oke Pak Siput. Kalau Pak Argo tanya terus kemudian apa Pak Siput gitu kan? Seperti biasanya ya sudah. Mestinya ini dikoreksi kembali, semua tanah desa dikembalikan menjadi kekayaan aset pemerintah desa. Ya. Oke Pak Siput, karena kan waktu terbatas sekali, nanti lain kali saya akan datang lagi dengan topik yang lain. Karena saya menunggu perkembangan berita-berita yang dibuat kawan-kawan juga ini. Oke, terima kasih Pak Siput. Terima kasih Pak Argo, selamat siang semuanya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.